Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, puncak acara presidensi G20 mendekati akhir. Rangkaian agenda presidensi akan ditutup dengan pertemuan para kepala negara anggota. Tidak ingin ada yang terlewat, pemerintah memastikan semua persiapan telah matang untuk menyambut kedatangan kepala negara. 7 hari menjelang puncak KTT G20 di Bali yang digelar pada 15 hingga 16 November 2022, pemerintah terus mempersiapkan protokoler kedatangan seluruh delegasi dan tamu undangan baik dari segi infrastruktur maupun logistik, guna memberikan keamanan serta kenyamanan kepada seluruh delegasi dan tamu undangan. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menjelaskan bahwa persiapan infrastruktur maupun logistik sudah dipersiapkan sejak September 2021 lalu hingga 7 hari menjelang puncak KTT G20, di mana persiapan tersebut meliputi kedatangan pesawat, penyediaan kendaraan listrik, serta kendaraan anti peluru dan penyambutan para delegasi. Dari banyaknya tamu undangan serta delegasi KTT G20, diperkirakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dapat menampung seluruh delegasi, sehingga pemerintah menetapkan bandara-bandara terdekat hingga ke Makassar akan menjadi lokasi pemberhentian pesawat para delegasi. Tidak hanya itu, dalam penyambutan serta pengamanan delegasi, pemerintah juga menyediakan pasukan pengamanan presiden serta kendaraan anti peluru. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik serta keamanan dan kenyamanan dalam menyambut para pemimpin G20. Ini perjalanan panjang untuk penyiapan fasilitasi bagi delegasi yang akan hadir di KTT G20 ini. Jadi mulai September 2021 saya ingat, dan sampai dengan sekarang H-7 ya. Jadi kami ini bertugas untuk menyiapkan infrastruktur dan logistik dari KTT G20. Mulai dari saat delegasi sampai di bandara sampai nanti di kepulangan. Jadi banyak sekali yang harus kami siapkan, Mas Santo Meda, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi penyambutan, ya. Tentu saja di penyambutan ini kita harus bisa memanage kapan kedatangan dari semua pesawat yang akan hadir, dari 40 tamu negara yang akan hadir, kemudian parking stand-nya di mana mereka akan parkir dari sekian banyak pesawat itu. Jadi kami tidak hanya menggunakan bandara di Bali, kita juga akan menggunakan bandara-bandara lain di seluruh Indonesia sampai dengan Makassar. Di sisi lain, usai meninjau berbagai kesiapan secara langsung pada lokasi penyelenggaraan KTT G20, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyelenggarakan KTT G20 serta menerima para tamu undangan dan delegasi. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan hingga saat ini sudah terdapat 17 kepala negara yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat serta Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di mana pada kondisi dunia yang tidak kondusif, Presiden menilai posisi angka tersebut terbilang cukup baik. Ya, jadi ini sudah H-7. Saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil, sudah kita cek semuanya. Dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Dari list negara, tamu negara yang hadir, konfirmasinya siapa Pak yang sudah hadir? Yang akan hadir Pak? Sampai hari ini 17 kepala negara pemerintahan yang akan hadir. Demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas selama KTT G20 berlangsung, Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengimbau masyarakat untuk berkegiatan dari rumah. Imbauan itu sejalan dengan surat edaran Pemprov Bali soal imbauan WFH dalam KTT G20. Puncak presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua Bali tinggal menghitung hari. Bukan saja kawasan Nusa Dua yang dibenahi, mulai dari infrastruktur hingga layanan wisata di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Uluwatu, Sanur, hingga Ubud pun ikut dipercantik.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengimbau masyarakat Bali agar bisa work from home selama pelaksanaan KTT G20 15 dan 16 November 2022. Walau begitu, WFH bukan keharusan. Setya Utama berharap masyarakat Bali bisa mengikuti imbauan tersebut hanya untuk 2 hari KTT G20 berjalan. Tujuannya agar kegiatan masyarakat tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu protokoler keamanan dan arus lalu lintas kepala negara G20. Imbauan WFH ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 35425/Sekret/2022 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka KTT G20 yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster pada 25 Oktober 2022. Ya, untuk WFH, jadi ada WFH dan juga pembelajaran jarak jauh yang kita himbau. Jadi untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan untuk WFH, dan kita kan sudah biasa untuk melakukan itu. Untuk 2 hari itu kita himbau untuk melakukan WFH. Ini sifatnya himbauan ya. Dan juga pembelajaran jarak jauh gitu kan. Dan kita sudah 2 tahun melakukan itu ya. Saya kira untuk 2 hari demi kesuksesan KTT yang kita bersama-sama ingin ada suatu hasil yang bagus untuk kita semua, bahkan untuk dunia. Saya kira kita mohon permakluman dari masyarakat Bali khususnya untuk merelakan diri dalam 2 hari itu saja untuk pembelajaran jarak jauh dan PFH Mas Andromeda. PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi di P2P Kementerian Kesehatan, Prima Yosefin mengatakan, stok vaksin COVID-19 mulai kembali tersedia di rumah-rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Adapun saat ini, Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 5 juta vaksin Pfizer hibah dari COVAX ke 25 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 2 November 2022, stok vaksin COVID-19 di beberapa kabupaten atau kota mengalami penipisan. Terdapat 11 kabupaten atau kota dengan sisa stok vaksin selama 7 hingga 10 hari ke depan, 10 daerah dengan sisa stok vaksin selama 10 hingga 14 hari ke depan, dan 51 daerah kurang dari 7 hari. PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Prima Yosefin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendekatan dengan daerah yang masih memiliki stok vaksin sampai 14 hari untuk membagikan beberapa stok vaksin kepada daerah yang sangat minim stok vaksinnya. Di tengah peningkatan kasus harian COVID-19, saat ini Kementerian Kesehatan juga sudah kembali mendatangkan stok vaksin dengan jumlah 5 juta dosis vaksin yang siap untuk didistribusikan ke provinsi-provinsi yang sudah mengajukan permohonan untuk penambahan stok vaksin dan juga sudah siap untuk melaksanakan percepatan vaksinasi kembali. Dan kami mengenai pemerataan ini melakukan realokasi. Jadi realokasi yang kami lakukan Mbak dari tempat-tempat daerah-daerah yang kebetulan masih memiliki stok vaksin yang dalam jumlah cukup banyak yang tadi Mbak Prista sampaikan lebih dari 14 hari, itu kita lakukan pendekatan dan mereka mau, kemudian kita realokasikan vaksin yang ada di mereka ke daerah-daerah yang stok vaksinnya sangat minim ya, di bawah dari 7 hari. Dan saat ini kita sudah kembali mendapatkan vaksin sebesar 5 juta dosis dan sudah kami sampaikan, kami edarkan, kami distribusikan ke provinsi-provinsi yang sudah mengajukan permintaan. Jadi saat ini sudah ada dan siap tentunya untuk dilakukan percepatan vaksinasi lagi gitu ya, menyikapi keadaan yang saat ini terjadi di negara kita. Izin edar puluhan obat sirup dari 3 farmasi di Indonesia dicabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pencabutan ini berdasarkan bukti temuan menggunakan bahan baku senyawa kimia melebihi ambang batas aman. Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik dari 3 perusahaan farmasi swasta di Indonesia, yaitu PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma. Dalam keterangan resmi yang dirilis di laman pom.go.id menyatakan, berdasarkan hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan BPOM melalui inspeksi perluasan sampling dan pengujian sampel produk, ketiga perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran di bidang produksi sirup obat karena telah menggunakan bahan baku senyawa kimia melebihi ambang batas aman, yakni ditemukannya zat pelarut tambahan yang digunakan berupa pelarut propilen glikol dan produk jadi yang mengandung etilen glikol. Secara rinci terdapat puluhan obat sirup yang telah dicabut izin peredarannya, yakni 49 produksi PT Avi Pharma, 14 obat sirup produksi PT Universal Pharmaceutical Industry, dan 6 obat sirup produksi PT Yarindo Pharma-Tama.
Lebih lanjut, BPOM juga telah memerintahkan kepada ketiga farmasi tersebut untuk menghentikan kegiatan produksi sirup obat, memusnahkan semua persediaan sirup obat, serta melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan, dan pemusnahan sirup obat kepada BPOM, serta memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.